Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel JH Official. Yang pada kesempatan kali ini kami akan membahas atau mengkaji ilmu-ilmu pesantren gitu kan. Ilmu-ilmu yang akan sharing kepada teman-teman semua, yang akan berbagi kepada teman-teman semua. Makanya tonton terus sampai akhir gitu kan. Namun pada kesempatan kali ini, kalau kemarin sudah membahas mengenai masalah pemuda, kemudian kemarin juga membahas mengenai masalah wanita solehah seperti apa. Kemudian ini untuk menyatukan antara pemuda dan wanita itu kan seperti apa. Di situ ada satu ikatan yang namanya nikah gitu kan. Nah, pada kesempatan kali ini ya kami akan membahas mengenai nikah ya semampu kami, ya sebisa kami, ya sepengetahuan kami gitu kan ya ada. Ya Gus. Sebisa kami ya. Makanya kemarin juga ada requestan yang masuk, makanya kita bahas gitu kan. Yang pertama itu kan mengenai kontroversial yang nikah itu kan ya banyak ya, pemuda juga menikah, nikah muda juga banyak, nikah yang tua juga banyak, dan kadang nikah yang masih muda-muda di bawah kita juga kan sudah banyak yang sekarang. Nah, makanya kita bahas yang seperti apa sih memang nikah, kategori nikah. Dan bahwa kan ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa sesungguhnya an-nikahu sunnati faman rogiba an sunnati falaisa minni, kan seperti itu. Nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, kata Nabi kan seperti itu, maka ia tidak mengikuti jalanku. Kata Nabi kan seperti itu. Jadi berhubung nikah itu sunnah. Nah, di sini kesunahannya itu batasannya seperti apa, Bos? Apakah memang kesunahan bagi orang-orang dewasa saja, atau bagi siapa saja, tertentu siapa saja, atau mungkin seperti apa penjelasannya? Ya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dan berjumpa lagi dengan channel kami yang dicetuskan oleh saudara serta guru saya ya, Muhammad Fadli. Kalau kemarin kita telah mengkaji, mengupas tuntas masalah pemuda, kemudian istri soleha atau wanita idaman, ketika keduanya sudah bersatu dan itu merupakan satu kesatuan yang nantinya akan ittihadul quwah, akan membentuk suatu kekuatan, Pak. Ketika pemuda yang sejati, wanita solehah sudah bersatu, insya Allah di situ akan membentuk mahligai keluarga sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Dan sekarang bertepatan pada tanggal berapa, Pak? Tanggal 29 ya. 29 di sini kita akan mengupas tuntas masalah nikah. Nikah memang yang dikatakan saudara kami ini kan ada bukunya, ada hadisnya yang mengatakan, kata Nabi, an-nikahu sunnati ya. An-nikahu sunnati. Faman raqiba an sunnati falaysa minni. Nah, namun ada di sini lagi, Pak. Ada hadis baru, bukan hadis baru ya. Hadis Rasul juga yang seakan-akan satu sama ini, Pak. Tapi lafaznya agak beda. Ini an-nikahu sunnati faman ahabba bi fitrati ya fal listanna bi sunnati, maka menikahlah ya. Nikah itu sunnahku, kata Nabi. Dan jika engkau cinta kepada agamaku, maka di sini fal listanna bi sunnati, maka nikahlah gitu ya, kerjakanlah sunnahku. Ini langsung ke pembahasan masalah nikah. Teman kami ini kan mungkin udah waktunya untuk membangun mahligai gitu ya, makanya tadi mengatakan gimana kalau pemuda seperti ini nikahnya gimana, kalau yang masih di bawah kita, di atas kita, terus yang nggak payu-payu semuanya gimana. Ini kan nikah, Pak, ada yang haram ya. Nikah itu kata ulama haram ketika nanti orang yang mau nikah itu kok yakin tidak bisa memenuhi kebutuhan batin si istri atau si suami, maka di situ nanti hukumnya haram. Kita punya keyakinan nanti kalau nikah tak bisa untuk memenuhi kebutuhan zahir atau batin si suami atau istri, maka itu nanti hukumnya haram, nggak boleh, Pak. Terus ada juga wajib, ada haram, ada wajib. Nah, yang wajib agak gimana gitu ya, agak wow gitu. Kita nanti itu nikah wajib ketika kita itu punya biaya, Pak. Kita punya biaya, kemudian nanti kalau kita nggak nikah kok malah melakukan maksiat,
malah menambah tabungan neraka, itu nanti nikah kita wajib Pak. Nah, ditakutkan maksiat ya, dan juga punya biaya. Kata Nabi kan, ya ma'syara sabab ya, ya ma'syara sabab, hai golongan para pemuda, man istata'a minkum albawa'ah, jika kamu itu punya biaya, fal yatazawwaj, maka menikahlah kan. Memang nikah sunnah Nabi, dan untuk menyempurnakan kita gitu ya, menyatukan kita kepada Sang Khalik, karena nikah ini merupakan pancaran kasih sayang Tuhan Pak, merupakan anugerah Tuhan yang terindah yang diberikan kepada kita loh, sebagai hamba dan sebagai insan ini. Yang pertama. Yang kedua Pak, Ya, ini kemudian yang kedua ini makna sebenarnya itu apa sih? Makna nikah itu yang gimana itu? bahaya kok nikah terus Pak. Nikah Ya maknanya itu gimana gitu? Apakah nanti mungkin dari nikah tersebut itu ada hikmah ataupun ya gimana makna yang sesungguhnya itu seperti apa gitu? Ini bisa dijelaskan ya? nikah berarti hurufnya ada 3, non, kaf, dan ha. Nah, dari 3 itu coba kita bedah Pak Fadil ya, saudaraku, coba kita bedah. Yang pertama non ini kan punya makna Pak, kepanjangannya berarti nikmatun. Nah, selalu merasakan nikmatan. Namun kan yang jadi pertanyaannya, nikmat yang seperti apa gitu ya, nikmat yang seperti apa? Di antaranya nikmat yang sebelumnya belum kita raih, nikmat yang sebelumnya belum kita salurkan. Seperti contoh, ketika kita sholat, pas kita assalamualaikum, kalau udah nikah kan ada istrinya langsung salaman. Dan sebelumnya kan nikmat, sebelumnya kan kita tidak seperti itu Pak ya. Nah, terus kebutuhan batin kita tersalurkan, semua hak terpenuhi, hak zahir terpenuhi, hak batin terpenuhi gitu Pak. Nah, terus kalau dalam Al-Qur'annya apa? Kemarin itu kan ada kata-kata wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Dari nikmat Allah yang tak terhitung, salah satunya ini loh, nikah gitu Pak. Nikmat yang sebelumnya belum kita rasakan. Yang kedua apa Pak? Kaf ya Pak. Nggih. Kaf itu kan karomatun. Nah, karomah selalu seperti ini. Karomah ini kan mulia. Kayaknya kita sebagai raja dan permaisuri Pak. Kita di atas pelaminan, di atas peraduan asmara kan, sebagai raja dan permaisuri. Jadi semua orang yang menonton seakan-akan hormat kepada kita Pak. Seakan-akan dia memuliakan kita gitu Pak. Terus yang ketiga apa Pak? Ha itu hikmah, kebaikan. Kita langsung ke ini, doa-doa yang sering diutarakan kita kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah dengan nikah kebaikan dunia kita dapat, kebaikan akhirat kita dapat. Terus Ya, ini kemudian ini bagaimana ini? Kadang ada dari teman-teman semua ini menanyakan itu, apakah kita ini sebagai pemuda itu harus sukses dulu apa nikah dulu gitu. Nah, menjadi suatu pertanyaan bagi saya juga ini, termasuk ini. Apakah saya juga harus sukses dulu gitu, kemudian nikah, apa nikah dulu baru sukses gitu? Ya, silakan guys. Pertanyaan yang romantis sekali gitu ya. Tuh, ini gimana ya, pertanyaannya sangat spesial. Nikah dulu atau sukses dulu? Nanti kalau kita sukses tapi umur tak sampai ke nikah kan bahaya juga. Untuk apa uang kita gitu ya? Untuk siapa kesuksesan kita gitu? Tapi kalau kita nikah dulu baru sukses, itu baru bagus Pak. Bagus Pak. Nikah dulu baru sukses. Karena dengan adanya nikah itu nanti yang akan mewujudkan, yang akan membuat kedua mempelai berkarya untuk mendapatkan uang, berkarya untuk saling, ketika mereka berjauhan saling mengingatkan, ketika mereka berdekatan saling mendoakan gitu Pak. Makanya ada mengatakan an-nikahu babu rizki. Nikah itu pintunya rezeki. Jadi jangan khawatir kepada para jomblo, cuma dia para jomblo jangan khawatir ya teman-teman, yang mana sampean mau nikah tapi tak punya modal ya, tak punya bekal, jangan khawatir, nanti bekalmu, modalmu itu akan menyusul, akan mencarimu ketika engkau udah nikah gitu. Kan ada Quran Pak, di sini kan ada iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Nah, kalian semua yang fakir itu jangan khawatir, nanti Allah yang mencukupkan gitu kan. Makanya untuk para mertua ya, kalau nyari ya mertua aja, kalau nyari calon mantu itu nggak usah masalah pangkat, nggak usah masalah kedudukan, jabatan, nggak usah, cukuplah ilmu dan akhlaknya ya, itu udah cukup. Nanti masalah itu bapak mertua ya, insyaallah yang hadir di sini bapak mertua, nggak usah lihat pangkat, jabatan, kedudukan, tapi lihat akhlak dan ilmunya. Nanti masalah harta itu
bisa datang sendiri dengan kita nikah. Udah saling satu kesatuan, udah bisa membuat keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, udah membuat jamaah. Maksud jamaah ini kan perkumpulan yang akan nantinya al jamaah rahmatun, dan membentuk suatu kerahmatan gitu Pak. Ya gimana ini dulu simpulkan ya Pak. Ya, terima kasih, ini jawaban yang sangat menarik bagi kita semua. Ini sebuah ilmu baru juga untuk kita semua yang belum tahu. Jadi bahwa nikah juga itu ternyata tidak harus menunggu sukses gitu. Tidak harus menunggu sukses. Jadi sampai ini Gus, sudah waktunya bener. Ilmu sudah ada, iya. Akhlak sudah ada gitu kan. Tadi dikatakan ya. Ya doakan saja katanya, doakan semoga beliau cepat menemukan jodohnya gitu. Dapat yang terbaik, amin ya. Susah Pak Susah bersama gitu kan, susah senang bersama gitu kan. Ya mungkin ini saja yang dapat kami bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin dari teman-teman semua, apabila dari awal hingga akhir menemukan suatu kesalahan, menemukan suatu kejanggalan ataupun kekhilafan bagi kami, ya mohon dibenarkan dengan cara tulis saja di kolom komentar. Dan juga apabila memang dari konten-konten seperti ini memberikan suatu kemanfaatan faedah kepada semua orang lain, alangkah baiknya juga kalian juga mendukung terus dengan cara share video-video kami atau like, comment, and subscribe-nya gitu kan. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, dan salam juga buat teman-teman semua yang jomblo semua, cepat-cepat nikah ya. Cepat-cepat nikah karena kita juga nanti akan nyusul. Ya kan. Ini karena Gus Fuad ini bentar lagi ini sudah menyusul, udah waktunya untuk menikah gitu. 1 tahun 2 tahun kemudian ini sudah, insya Allah sudah ada calonnya. Tinggal kepelaminan gitu. Ya mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.